atmosfer memberikan lebih banyak energi. Tetesan air dari udara lembab mesosiklon membuat bentuk awan corong yang terus berkembang dan akhirnya turun dari awan. Ketika menyentuh tanah, maka inilah yang disebut tornado. Paparan peneliti BRIN mengatakan bahwa fenomena pusaran angin di Ranca Ekek adalah tornado memicu kehebohan. Sementara BMKG menyebutnya sebagai puting beliung. Lalu apa yang membedakan keduanya? Baik tornado maupun puting beliung sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Namun kekuatan, durasi, dan ukuran tornado jauh lebih besar dibandingkan dengan puting beliung. Angin tornado skala terendah minimal memiliki kecepatan angin 64-115 km per jam. Sementara dalam hal durasi, puting beliung di Indonesia umumnya berlangsung 5 hingga 10 menit. Sementara tornado bisa berlangsung lebih lama. Sementara untuk ukuran, tornado memiliki bentuk corong yang jelas dan memanjang dari awan cumulonimbus ke tanah. Sedangkan angin puting beliung memiliki seperti bentuk gasing atau lonceng yang tidak selalu terhubung dengan awan. Ukurannya pun juga berbeda. Tornado memiliki diameter yang lebih besar, umumnya berkisar antara 100 hingga 500 meter. Sedangkan angin puting beliung umumnya berkisar antara 10 hingga 100 meter. Bencana tornado bisa dilihat tingkat keparahannya berdasarkan sistem penilaian skala Fujita. Skala ini memiliki kategori dari F0 hingga F5. Semakin tinggi skala, maka semakin kuat dan semakin besar tingkat kerusakannya. Tornado dengan skala F0 menghasilkan angin dengan kecepatan 64 hingga 115 km per jam dan menyebabkan sedikit kerusakan. Sementara yang terparah adalah F5 yang menghasilkan angin dengan kecepatan 420 hingga 511 km per jam. Akibatnya terjadi kerusakan yang luar biasa. Tak bisa dipungkiri bahwa tornado merupakan salah satu bencana yang berbahaya dan kerap memakan korban. Karena itulah penting untuk mengetahui cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana ini. Pertama, sempatkan untuk selalu melihat informasi cuaca atau peringatan bencana dari pemerintah dan lembaga terkait sebagai bentuk antisipasi. Kemudian cari tempat untuk berlindung seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau ruang tanpa jendela di lantai 1. Sementara jika terjadi tornado atau puting beliung saat berkendara, Anda harus segera menepi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, hindari tempat-tempat beresiko seperti di bawah jembatan, lantai atas bangunan, atau di luar ruangan. Namun jika Anda terdesak dan berada di luar ruangan, pilihan terbaik adalah berbaring di selokan dan lindungi kepala dari puing-puing yang berterbangan. Pemirsa, tak hanya angin puting beliung di tanah air, beberapa bencana alam juga terjadi di bulan Februari. Beberapa di antaranya telah kami rangkum dalam informasi berikut ini. Wilayah Xinjiang, Cina sedang menghadapi musim dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim dingin ini pun menjadi musim dingin terparah dalam 6 dekade terakhir. Suhu anjlok hingga minus 52,3 derajat Celcius dan memecahkan rekor selama 64 tahun. Kondisi suhu ekstrim di Provinsi Xinjiang ini membuat jalanan tertutup salju sepanjang 853 km. Penurunan suhu ekstrim ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perubahan pola iklim global, hingga melemahnya pusaran kutub yang membuat udara dingin dari Arktik bergerak ke selatan. Gelombang badai pasir yang sangat parah menyelimuti kota Hami di daerah otonomi Uighur, Xinjiang, Tiongkok Barat Laut. Badai ini juga dilaporkan terus meluas lebih jauh hingga ke kota-kota di Tiongkok, Tengah, dan Selatan. Badai pasir ini membuat transportasi terganggu karena jarak pandang yang sangat rendah. Banyak wisatawan terdampar di jalan raya dan harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran dan polisi.
Badan Meteorologi Cina menyebutkan penyebab utama cuaca berpasir dan berdebu adalah kombinasi dari penggunaan hutan dan air secara berlebihan serta diperburuk dengan perubahan iklim. Longsor dahsyat terjadi di sebuah tambang emas di dekat kota Ilik, Provinsi Erzincan, Turki pada Selasa 13 Februari lalu. Kamera dashboard perekam detik-detik truk menghindari tanah longsor. Truk tersebut terekam berjalan mundur saat tiba-tiba tebing di sisi kiri longsor menutupi jalur yang akan mereka lewati. Meski para pengemudi truk ini dilaporkan selamat, namun 9 pekerja dilaporkan hilang dan kemungkinan terbesar tertimbun di bawah longsoran. Peristiwa ini juga membuat para aktivis lingkungan khawatir. Sianida dan asam sulfat yang digunakan dalam proses ekstraksi emas akan menyebar ke sungai Eufrat yang mengalir dari Turki ke Suriah dan Irak. Sebagai tindakan pencegahan, Kementerian Lingkungan Hidup Turki menutup aliran air dari tampungan air tambang ke sungai. Sementara itu, sebagai langkah awal investigasi, 4 orang termasuk manajer tambang telah diamankan kepolisian. Tragedi juga terjadi di India. Salju longsor melanda daerah Sonamarg di Jalan Raya Srinagar Leh pada Kamis 8 Februari lalu. Longsoran terekam kamera terjadi di sekitar area pembangunan terowongan Zojila. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebelumnya, pihak berwenang telah mengeluarkan peringatan longsoran salju di wilayah Kashmir, menyusul hujan salju lebat pada minggu pertama bulan Februari. Pemirsa, ada juga beberapa fenomena unik yang terjadi di bulan Februari. Berikut beberapa di antaranya. Bulan ini beberapa kota di Indonesia mengalami hari tanpa bayangan. Periode pertama hari tanpa bayangan ini telah dimulai pada Rabu 21 Februari lalu. Hari tanpa bayangan merupakan fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Dalam fenomena yang juga dikenal dengan kulminasi utama ini, matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau titik zenit. Efeknya, bayangan benda tegak akan terlihat menghilang karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Dengan demikian, hari kulminasi utama dikenal juga sebagai hari tanpa bayangan. Fenomena unik lainnya terjadi di Banyuwangi. Sebuah video viral di jagat maya memperlihatkan ratusan lumba-lumba menari di perairan Pancer. Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA menyebut fenomena menakjubkan ini adalah yang pertama kali terjadi di Banyuwangi. Sebelumnya, kawanan lumba-lumba memang sering melintas di perairan ini, namun hanya beberapa ekor saja. Wilayah perairan selatan Banyuwangi sendiri merupakan jalur migrasi lumba-lumba. Mamalia laut ini bergerak dari perairan timur seperti Bali menuju ke perairan barat, lalu mengarah ke perairan Jember dan Samudra Hindia. Fenomena penampakan dua matahari terjadi di langit Kepulauan Mentawai. Peristiwa langka ini diunggah oleh akun @eksotisme_mentawai pada Kamis 22 Februari lalu. Dalam rekaman video, dua matahari terlihat muncul bersama-sama di posisi berseberangan. Kepala Stasiun BMKG Minangkabau menyebutkan bahwa fenomena langka ini dinamakan sandok. Hal ini terjadi karena faktor peralihan musim hujan ke musim kemarau. Sandok atau parhelion muncul akibat adanya pencerminan dari matahari akibat awan tinggi yang kemudian memantulkan sinar matahari.